Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Nya kita ada di tempat ini, kita akan memuji dan menyembah nama-Nya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita melakukan penyembahan, mari kita datang terlebih dahulu. Kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan hadir di tengah-tengah kita, teristimewa hadir di dalam pribadi lepas pribadi, dan Tuhan memulihkan kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat Engkau kembali Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh berada Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini belum nampak hadir Tuhan. Mungkin mereka masih di tengah perjalanan. Mungkin mereka masih bersiap-siap Tuhan dari rumah. Percepatkanlah langkah kaki mereka Tuhan, supaya segera mereka Tuhan tiba di rumah-Mu ini Tuhan dalam keadaan selamat. Dan kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ruangan hati ini maupun ruangan ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menyertai kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan Tuhan pelayanan kami dalam tangan kuasa-Mu, baik singer, leader, musik, dan seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan satukan kami Tuhan, di dalam kami boleh menyembah Engkau, di dalam kami boleh meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu begitu indah di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau menyembah Engkau, meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami selalu mau menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo sama-sama kita tinggikan Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
selamanya. Lebih sungguh lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Rasakan hadirat Tuhan turun ke atas kita semua. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku mau tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Inilah ya Tuhan pernyataan kami di hadapan Kau.
Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah untuk ditinggikan, diagungkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memuji-Mu, bahkan selalu memuji-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena namamu sungguh besar Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Besarlah Engkau Allahku. Besar Engkau Allahku. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Besar Allahku, selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Selamanya besar dan ajaib, selamanya, selamanya besar dan ajaib, selamanya, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Selamanya besar dan untuk selama-lamanya Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan, hidup kami, hati kami, seluruh pikiran kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari semua yang percaya kita katakan haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara, shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yesus baik, semangat, sehat. Mari bersama-sama kita terbang tinggi bersama Tuhan. Haleluya. Ayo ya, senyum kita kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, dalam-Mu berkata
pelita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebesaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Terbang, ku mau terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Bersamamu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hey, haleluya. Hey, hey. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hey, hey. Hey, hey. Hey, haleluya. Masih kuat berdiri untuk Tuhan? Masih kuat? Haleluya. Haleluya. Kita akan sambung lagi dengan satu pujian. Yesus yang kita sembah itu berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Di dalam Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berdaya, Yesus Raja, Raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa. Di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan
kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kami undang petugas kolektan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur Tuhan, kami ucapkan dalam nama Bapa. Terima kasih pada saat pagi ini Bapa, kami telah berkumpul di tempat ini Bapa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Dan kini Bapa, saat ini kami Tuhan mempersiapkan diri untuk memberikan suatu persembahan. Tuhan, layakkanlah kami Bapa. Tuhan berkati Bapa, tangan-tangan yang terulur maupun yang tangan-tangan yang belum terulur Bapa. Tuhan, syukur Yesus. Terima kasih Bapa, supaya berkat-Mu ini menjadi berkat bagi Engkau Bapa, menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah didengar oleh telinga, itulah yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Asal kita yakin dan percaya. Haleluya. Setelah memberikan persembahan, silakan nanti bangkit berdiri kembali. Ayo kita bangkit berdiri yang sedang memberikan persembahan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kuasa Tuhan itu tak berubah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu membuat keajaiban di dalam hidup kita. Meskipun kedepannya kita tidak melihat apa itu keajaiban yang Tuhan buat dalam hidup kita, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu ajaib dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Dengan sungguh hati katakan, Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Dengan yakin kita katakan, jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan. Amin, terima kasih Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Engkau selalu ajaib bagiku Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Engkau membuka pintu Tuhan, yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka
kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Pak Purwanto memanjatkan doa. Pak Purwanto. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, ajarkan kami selalu mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Terutama pada pagi hari ini, kami mendengar seruan Tuhan untuk datang kepada Tuhan yang letih lesu berbeban berat Tuhan. Tuhan, semua anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, kami dengan sepenuh hati ingin memuji dan memuliakan Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Kami sudah berikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada lain kami hanya berharap apa yang kami lakukan nanti berkenan di hadirat Tuhan. Dan kami percaya juga, Ya, selesai kami berikan puji-pujian ini, Tuhan sudah ada dan Tuhan sudah duduk bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan Tuhan untuk berbicara. Melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, tuntun hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, agar hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu dengan mudah dan kami pahami. Kami aminkan apa yang menjadi firman Tuhan, supaya hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami secara nyata dan sanggup mengubah kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami jalan buntu pun Tuhan tolong. Kami imani, kami percaya setelah kami mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini, kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera meliputi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Salam. Silakan duduk. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan tentang temanya melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan, Saudara. Puji Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, ya. Saudara, karena kemurahannya saudara bisa melayani Tuhan. Dan saya bisa melayani Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar. Coba kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Mulai ayat 8 sampai 10. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 10, nanti Pak Sigit. Satu Korintus pasal 15 mulai ayat 8 sampai 10. Sudah ketemu Pak? Kita bangkit berdiri bersama-sama. Injil Matius, 1 Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah.
tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahnya padaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada semuanya. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah kepada. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah Paulus menceritakan dirinya tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dikatakan aku yang paling akhir. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain, ya, dan akhirnya dia menampakkan diri kepada Paulus, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya, masih prematur mestinya, ya, belum waktunya. Tetapi Tuhan telah memilih untuk menjadi alatnya, saudara. Jadi kalau Paulus bisa sebagaimana aku adanya sekarang ini, Paulus bisa melayani, itu karena kasih karunia Allah. Sebab Paulus dipanggil, bukan dikatakan tadi, dia yang memilih, bukan dia yang memilih Yesus, karena dia di saat-saat itu sedang semangat-semangatnya menganiaya jemaat Allah. Dia sedang menganiaya umat Tuhan. Dia sedang gencar-gencarnya mendapat kuasa untuk menganiaya umat Tuhan yang sedang percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia melakukannya, menganiaya baik pria maupun wanita. Dan dia yang juga sudah melakukan, mengapalai saat itu sampai Stefanus mati dirajam batu. Sudah dikatakan di sini ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia menganiaya jemaat Tuhan sehingga kalau dia disebut rasul tidak layak, katanya. Aku yang paling hina di antara rasul-rasul yang lain, karena rasul-rasul yang lain berangkat memang dipilih oleh Tuhan, tapi dengan suasana baik-baik saja. Tapi Rasul Paulus ini dipanggil Tuhan tatkala dia sedang menganiaya, sedang berbuat jahat kepada jemaat Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, tatkala dia sudah memegang surat kuasa dari imam besar dan dia menganiaya umat Tuhan, waktu itu dia sedang pergi mau ke Yerusalem, di tengah jalan di Damsyik, kata firman Tuhan, dia ketemu Tuhan. Tuhan menampakkan diri dengan cahaya sehingga membutakan matanya. Dan Saulus sendiri terjatuh, dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, ya namanya bukan Paulus waktu itu, namanya Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku inilah Yesus yang engkau aniaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan akhirnya apa yang harus ku perbuat? Maka dia menantikan pertolongan Tuhan, dan Tuhan utus seorang hamba Tuhan yang biasa, yang kecil, itulah Ananias. Ya, disuruh Tuhan untuk mendoakan Saulus. Ya,
dengar nama Saulus, ya hamba Tuhan Ananias ini, ya, dia juga ketakutan. Bahkan dia tidak percaya, Tuhan, orang ini adalah orang yang bengis, orang yang menganiaya umat Tuhan. Bagaimana mungkin? Ya, saya harus mendoakan. Tapi Tuhan berkata, ya, orang ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Ya, orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9. Kita baca mulai ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Iya, sudah banyak menganiaya, berbuat jahat kepada orang-orang kudusnya Tuhan di Yerusalem. Terus, Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. jadi sejak zaman dulu orang-orang percaya banyak mengalami aniaya, ya, mengalami banyak kesulitan. Jadi kalau saudara saat ini mengikut Tuhan ada kesulitan, sudah zaman dulu sudah juga mengalami demikian, ya. Biarlah saudara juga kuat di dalam Tuhan. Ya, terus Tetapi firman Tuhan kepadanya, firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Iya, orang ini adalah sudah dipilih bagiku menjadi alat bagi bangsa-bangsa lain untuk percaya kepada Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Saudaraku, ayat 16 sekali. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Iya, Paulus juga demikian, mengalami penderitaan karena nama Tuhan. Jadi setiap orang Kristen untuk mencapai kerajaan sorga memang harus mengalami penderitaan karena nama Tuhan. Saudara siap untuk mengalami penderitaan karena nama Tuhan? Ya, mau tidak mau mesti harus mengalami. Orang percaya mau tidak mau harus mengalami penderitaan karena nama Tuhan. Karena kita mendengar firman Tuhan, kita harus mengalami penderitaan. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya percaya saudara ada di tempat ini juga karena Tuhan memilih saudara. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku telah memilih kamu untuk menjadi miliknya Tuhan. Coba dibaca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Sorry. Yohanes. Ya, Yohanes. Betul ini. Tadi salah mungkin penghibur. Bentar. Ayat 16. 16 ya? Bukan kamu yang memilih aku. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, Bukan 26, 16 ya, betul. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. aku yang memilih kamu, ya. Dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, Ya, dan buahmu itu tetap, puji Tuhan. supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, jadi saudara, kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, saudara apalagi saudara duduk di tempat ini, saya percaya itu bukan kebetulan, tapi karena Tuhan telah memilih kita. Amin, saudara. Ya, saudara menjadi orang percaya bukan kebetulan, tapi karena Tuhan telah memilih saudara dan saya. Saya dulu juga, saya ingat dulu enggak senang aku jadi Kristen, bahkan aku mengolok-olok Kristen. Ya, saudara. Tapi waktu saya mengganggu orang Kristen, justru saya sedang mengganggu orang sedang beribadah, kelompok kecil di desa saya, saudara ya. Kelompok kecil yang kebaktian tidak sampai 10 orang. Ya, terbuat dari gedek. Dan saya ngambil sapu lidi, saya masukkan di gedek itu, saya obok-obok ini, supaya mereka terganggu dalam ibadahnya. Tapi rupanya luap saudara. Sudah aku tak pelan-pelan masuk, tak kenai orang-orang yang sedang duduk dengan tenang supaya mereka terganggu. Dan saya waktu itu masih muda, ya, saya lari pasti lebih cepat ya, daripada mereka, saudara, karena mereka juga yang duduk itu orang tua-tua, saudara. Saudara, ini karena saya lihat ini agama asing saya, dan saya lakukan itu. Tapi sebelum saya mengganggu itu, ya saya sudah mengganggu dengan sapu lidi, saya masukkan. Tapi karena mereka tetap serius beribadah, saya akan lakukan untuk saya tablek dan saya akan cepat lari. Ya, beberapa orang saya akan ganggu itu. Dan orangnya karena sedikit, saudara. Saudara, waktu saya pas di situ, saya pas buka, ya pintunya memang terbuka, ya. Saya di muka pintu di belakang. Begitu saya pas sedang berdiri di muka pintu, pas pendetanya khotbah, ya, pendetanya khotbah berkata, judulnya disampaikan sorga dan neraka. Wah, saya tertarik dengan khotbah itu, ya. Judul itu sudah membuat saya tertarik, sorga dan neraka. Dan akhirnya saya dengar dinyatakan sorga itu hanya 2 jalan untuk menuju ke akhirat. 2 jalan, jalan sempit dan jalan lebar. Ya, yang sempit akhirnya menuju surga, yang lebar menuju neraka. Dan lebar banyak orang yang datang, yang jalan di sana, ya orang bebas, tapi yang sempit cuma sedikit, saudara, ya. Dan tidak bebas, saudara. Saya baru tahu bahwa memang jalan sempit menuju ke surga itu jalan sempit, itulah Yesus sebagai jalannya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup.